Sahabat, saya bicara tentang kepala desa legendaris belum titik, tapi masih koma. Borny Kurniawan merespon halaman Facebook saya dengan menambahkan kalimat amanah atau trusted. Oke, ini tambahan dari Borny, ini saya terima. Dia adalah murid saya yang baik, bukan melawan, bukan membangkang guru, tapi menambahkan. Itu seperti halnya Aristoteles, muridnya Plato. Aristoteles justru semakin memperkaya apa yang dihasilkan, dikaryakan oleh Plato. Sebelum titik, masih koma itu artinya begini. Meskipun kepala desa legendaris, tetapi ada satu organ, satu organisasi yang memusuhi kepala desa legendaris, yaitu Partai Komunis Indonesia, PKI, melalui DNIDIT. Pada waktu itu DNIDIT melakukan research, ya, participatory research di desa-desa di Jawa, kemudian menghasilkan buku judulnya 7 Setan Desa. Salah satu 7 setan desa adalah kepala desa. Dan menurut analisis saya, PKI ini menggunakan jelas satu teori kelas. Ya. Teori kelas itu dari Marx, ya. Ada orang-orang borjuis, orang kaya, atau rakyat jelita istilah saya, lalu ada proletar, ya petani begitu ya kalau di desa ya, itu rakyat jelata, dan kemudian yang satunya itu komprador atau rakyat jelalatan. Jadi dia menganalisis itu, dan tentu dengan analisis kelas bahwa 7 setan desa ini adalah orang-orang borjuis atau kelas borjuis yang kaya, yang punya lahan tanah luas, tentu melakukan eksploitasi dan dominasi terhadap proletar atau rakyat jelata. Itu Marx, itu istilahnya analisis kelas ini Marx at the center, Marx di pusat. Sebenarnya ada juga teori Marx at the margin, Marx pinggiran. Jadi kalau Marx di pusat itu bicara tentang kapitalisme, terutama pada konteks di Eropa, tapi dia juga bicara tentang Marx pinggiran itu bicara tentang moda produksi Asiatik. Ini bicara desa dia. Jadi desa itu bercorak komunal yang dia sebut dengan idiocy of rural life, kehidupan desa yang bodoh gitu ya. Tidak ada semacam kepemilikan pribadi, kemudian masyarakat tempatnya ditindas oleh kepala desa begitu. Kemudian yang berikutnya, yang dua, itu ada despotisme yang terpusat pada raja. Nah ini memang yang di pinggiran ini lalu menghasilkan tentu saja teori yang kedua berkaitan dengan ruling elite ya. Jadi teori elit itu kan bisa macam-macam, bisa hukum psi-oligarki, bisa ruling class ya, bisa ruling elite, elit yang berkuasa, kelas yang berkuasa. Jadi kepala desa ini dianggap sebagai elit yang berkuasa, atau sebagai kelas yang berkuasa, yang menghisap, yang menindas begitu. Dan oleh karena itu ini ketemu analisis kelas sama analisis elit ini. Jadi kepala desa itu elit yang kaya raya, yang punya orang kaya lama lah, punya lahan luas, beda dengan petani gurem yang tidak punya lahan. Lalu petani gurem ini tergantung atau mengabdi kepada ruling elite gitu. Tetapi istilah setan ini yang ketiga yang mau saya katakan. Istilah setan ini artinya juga
moral. Jadi tentu edit itu moralnya ya itu tadi ya, moral apa namanya sama rata sama rasa itu loh. Itu nilai dan moralnya itu begitu. Jadi kalau ada ketimpangan kelas, ada ketimpangan pemilikan capital, tanah dan sebagainya, maka orang-orang yang jajaran elit, yang kaya, yang borjuis, yang punya lahan banyak, itu dianggap sebagai setan. Setan itu kan tentu jahat ya, bukan hanya membisiki manusia, tapi ya jahat banget lah. Pasti jahat, kotor ya, pokoknya yang jelek-jelek itulah. Jadi artinya ini saya sebut sebagai setanisasi kepala desa legendaris. Ya, jadi ini maknanya di situ, artinya dengan menyebut setan itu artinya PKI sedang melakukan demoralisasi terhadap kepala desa, sekaligus juga membakar ini ya, memobilisasi rakyat untuk anti kepada kepala desa, dan pada sisi yang lain bagaimana rakyat yang dibakar, yang dimobilisasi itu bisa mendukung PKI. Nah ini yang harus kita tunjukkan, dan itu cara-cara PKI itu begitu yang sudah kita kutuk ya, melakukan aksi sepihak, istilahnya orang itu pro rakyat tetapi anti sosial sebenarnya, tidak mengindahkan tata krama, tidak mengindahkan etika, meskipun dia moralnya itu berbicara mengenai ketimpangan dan ketidakadilan, tetapi tentang pergaulan sosial itu mereka abaikan. Ya. Dan artinya begini, kita penting untuk hati-hati untuk melakukan demoralisasi dan setanisasi terhadap kepala desa. Bagaimanapun kepala desa itu adalah manusia, mungkin ada yang berlanggam berwatak setan seperti dituding oleh PKI, yang mungkin bahasa sekarang itu yang korup, yang lalem, mungkin ada. Ya kalau datanya katanya ada 600-an gitu ya. Ini memang bukan soal angka. Ada juga kepala desa yang suci dan bersih, tapi tidak ngapa-ngapain juga ada. Yang tidak korup tapi juga tidak reform, artinya konservatif, takut. Prinsipnya yang penting saya selamat, tapi tidak berbuat apa-apa. Atau dengan kalimat bahasa Jawa, mboten ngapusi, mboten korupsi, ninggih mboten nopo-nopo. Tidak menipu, tidak korupsi, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Uangnya selamat, gitu ya. Uangnya selamat. Tapi rakyat tidak berdaulat. Desanya juga tidak berdaulat. Desanya juga tidak bermanfaat. Nah, ini kan tidak menarik ini. Jadi ada juga orang kepala desa yang tadi ya, tipenya kayak malaikat, saya harus bersih, harus suci, saya tidak punya pamrih gitu ya, atau tidak punya nafsu gitu. Tapi umumnya ya kepala desa itu manusia. Kita harus dudukkan kepala desa itu dengan cara pandang manusia. Humanizing lah, humanizing kepala desa atau memanusiakan kepala desa. Jadi kalau pendekatan kita melakukan demoralisasi terhadap kepala desa atau setanisasi terhadap kepala desa, kita akan gagal untuk meraih tujuan dan harapan, baik itu harapan konstitusi, harapan undang-undang, harapan rakyat, dan sebagainya. Dan konsekuensinya ketika para pihak melakukan setanisasi dan demoralisasi, pasti bagaimana ini memberikan ranjo ya. Jadi pencegahan, atas nama pencegahan korupsi itu menciptakan ranjo-ranjo terhadap kepala desa, supaya kepala desa itu tidak menjadi setan, sebaliknya diharapkan menjadi manusia. Artinya bukan menjadi manusia ya, tapi mohon maaf ya, artinya begini, jangan sampai kepala desa jadi setan lalu diharapkan menjadi malaikat ya, yang sepi, yang pamrih, rame gawe ya. Jadi bukan menjadi manusia seutuhnya. Matur nuwun.